Hai teman-teman sekalian, pernahkah kalian membeli suatu barang atau produk dari sebuah platform karena melihat review dari seorang influencer di media sosial? Nah, jika pernah, berarti kalian sudah merasakan bagaimana influencer dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana influencer media sosial terhadap keputusan pembelian generasi Z. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi kami. Perkenalkan, saya Nia Kurniasa dari perwakilan kelompok 1 bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu pengaruh influencer TikTok, Instagram, dan YouTube terhadap keputusan pembelian generasi Z atau Gen Z. Nah, teman-teman sekalian, semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana perkembangan media sosial dan influencer mampu memengaruhi perilaku konsumen, khususnya generasi Z atau yang biasa kita sebut dengan Gen Z. Selanjutnya, kami akan memulai pembahasan dengan latar belakang penelitian. Kita masuk ke latar belakang penelitian. Pada era digital seperti sekarang ini, perkembangan internet sangat mengubah cara perusahaan memasarkan suatu produk dan jasa. Jika sebelumnya pemasaran lebih banyak mengandalkan media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak, kini strategi pemasaran mulai beralih ke platform digital, terutama media sosial. Salah satu strategi yang berkembang pesat adalah influencer marketing. Nah, seperti yang akan saya bahas, yaitu kegiatan pemasaran yang memanfaatkan individu yang memiliki banyak pengikut di media sosial seperti TikTok, YouTube, atau Instagram. Nah, salah satu strategi yang berkembang pesat yaitu influencer marketing. Nah, untuk mempromosikan suatu produk atau merek, influencer ini dianggap lebih dekat dengan pengikutnya sehingga rekomendasi yang mereka berikan terasa lebih personal, lebih dipercaya dibandingkan dengan iklan-iklan konvensional di TV, televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, generasi Z ini yaitu adalah individu yang lahir sekitar dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Merupakan kelompok yang sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Sebelum melakukan pembelian, biasanya mereka atau generasi Z ini cenderung mencari ulasan produk melalui review-review Instagram tadi, atau biasanya sebelum melakukan pembelian mereka menggunakan atau membaca ulasan orang lain untuk menjadikan patokan review untuk melakukan pembelian. Jadi fenomena seperti skincare yang viral di TikTok, pakaian cepat habis telah diulas oleh influencer. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana influencer di Instagram, TikTok, dan YouTube mempengaruhi keputusan pembelian generasi. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Itaki Najia. Langsung aja kita ke penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada definisi dan kerangka teoritis. Influencer marketing, strategi promosi yang memanfaatkan individu berpengaruh di media sosial untuk merekomendasikan produk atau jasa. Pengaruh muncul karena trust, otoritas, dan kedekatan emosional antara influencer dan audiens. Selanjutnya, keputusan pembelian atau Kotler dan Keller tahun 2016. Proses, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan evaluasi pasca pembelian. Influencer paling berperan pada tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif. Selanjutnya, karakteristik generasi Z dan preferensi platform. Generasi Z, digital natif, aktif di sosial media, menyukai konten visual, cepat menerima informasi, dan cenderung percaya review pengguna nyata. Instagram, format, foto, reels, story. Cocok untuk fashion, skincare, lifestyle, visual kuat, dan engagement tinggi. TikTok, format, video singkat, algoritma, FYP. Cepat viral, mendorong impulse buying dan discoverability produk baru. YouTube, format, video panjang, review mendalam, tutorial, meningkatkan kepercayaan melalui informasi lengkap dan demonstrasi produk. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, saya Alia Dwi Anjani akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Yang pertama ada pengaruh sosial atau social influence. Teori social influence menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh orang lain yang dianggap penting atau menjadi panutan.
Yang kedua ada perilaku terencana atau theory of planned behavior. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama ada sikap, yang kedua ada norma sosial, dan yang ketiga ada persepsi kontrol perilaku. Yang ketiga ada kredibilitas sumber. Teori ini tuh menjelaskan bahwa efektivitas sebuah pesan sangat bergantung pada kredibilitas orang yang menyampaikan pesan tersebut. Baik, pada slide selanjutnya adalah perbandingan platform. Bagaimana dampaknya terhadap keputusan pembelian. Yang pertama adalah Instagram. Pengaruh Instagram terhadap keputusan pembelian lebih banyak terjadi pada tahap membangun ketertarikan dan minat konsumen. Konsumen yang awalnya belum mengenal produk menjadi tertarik setelah melihat konten dari influencer. Yang kedua ada TikTok. TikTok menjadi platform yang paling cepat dalam menyebarkan informasi karena didukung oleh algoritma For Your Page atau FYP. Selain itu, video yang singkat, menarik, dan disertai tren seringkali membuat konsumen melakukan impulse buying, yaitu membeli produk secara spontan tanpa pertimbangan. Dan yang terakhir itu adalah YouTube. Berbeda dengan Instagram dan TikTok, YouTube ini menyediakan video berdurasi lebih panjang sehingga influencer itu dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Karena itu, YouTube lebih efektif untuk produk yang membutuhkan pertimbangan lebih lama seperti gadget, elektronik, kendaraan, dan barang-barang yang dengan harga yang relatif lebih mahal. Saya Susmia Lestari, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada materi ini kami akan membandingkan 3 platform media sosial yang paling sering digunakan oleh Gen Z. Tujuan dari perbandingan ini ialah untuk mengetahui platform apa sih yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan tabel yang ada, platform pertama yaitu Instagram. Instagram memiliki 78% pengguna Gen Z dengan rata-rata penggunaan sekitar 52 menit per hari. Platform ini memiliki engagement sebesar 3,8% dan pengaruh pembelian sebesar 41%. Dalam perilaku konsumen, Instagram berperan penting pada tahap pengenalan kebutuhan dan pencarian inspirasi. Hal ini karena fitur seperti foto, reels, dan stories yang mampu menyajikan konten visual yang menarik sehingga dapat membangkitkan minat dan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Meskipun persentase pengaruhnya terhadap keputusan pembelian lebih rendah dibandingkan platform lainnya, Instagram tetap efektif dalam membangun brand image serta menginspirasi konsumen melalui konten visual, influencer, dan selebgram. Dengan demikian, Instagram membentuk persepsi bahwa suatu produk selaras dengan gaya hidup dan citra yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya adalah platform TikTok. TikTok memiliki 87% pengguna Gen Z dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai 95 menit per hari, yang merupakan durasi paling tinggi dibandingkan platform lainnya. TikTok juga memiliki engagement sebesar 6,9% dan pengaruh pembelian tertinggi yaitu 58%. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok sangat efektif dalam mendorong keputusan pembelian, terutama impulse buying atau pembelian impulsif. Hal tersebut didukung oleh video pendek yang menarik, konten yang mudah viral, serta algoritma yang menampilkan konten yang minat sesuai penggunanya. Akibatnya, konsumen lebih mudah terdorong untuk membeli produk yang sedang tren secara spontan tanpa banyak pertimbangan. Kemudian, platform terakhir yaitu YouTube. YouTube memiliki persentase pengguna Gen Z tertinggi yaitu 91% dan dengan rata-rata penggunaan 70 menit per hari. Platform ini memiliki engagement sebesar 4,6% dan pengaruh pembelian sebesar 49%. Berbeda dengan platform sebelumnya, YouTube lebih berperan dalam membantu konsumen mengambil keputusan pembelian yang lebih matang. Hal ini karena YouTube menyediakan konten yang lebih mendalam, seperti review, tutorial, dan perbandingan produk. Dengan informasi yang lebih lengkap, konsumen dapat mengevaluasi berbagai alternatif sebelum memutuskan untuk membeli. Salah satunya adalah kanal YouTube Indonesia yaitu Gadgetin, yang dikenal sering mengulas berbagai produk gadget sehingga menjadi referensi bagi calon pembeli. Dari ketiga platform tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda dalam memengaruhi perilaku konsumen, mulai dari tahap pengenalan kebutuhan, munculnya minat pembeli, hingga pengambilan keputusan pembelian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Desi Rahmawati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus nyata. Nah,
pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh nyata tentang bagaimana sih influencer bisa mempengaruhi keputusan pembelian khususnya pada kalangan generasi Gen Z. Gen Z. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu produk skincare yang viral di TikTok. Nah, biasanya para influencer membuat konten seperti before and after setelah pemakaian produk. Nah, dari situlah banyak orang yang lebih percaya dengan produk tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membeli. Selanjutnya, contoh kedua yaitu dari produk Scarlett Whitening. Nah, produk ini semakin dikenal karena dipromosikan oleh artis serta beberapa influencer di media sosial. Baik, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak, peluang, dan tantangan dalam pemanfaatan media digital atau influencer marketing. Pertama, manfaat bagi konsumen. Dengan adanya media digital, konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk dengan lebih cepat. Selain itu, konsumen juga lebih mudah membandingkan berbagai produk dan mendapatkan rekomendasi yang dianggap lebih autentik berdasarkan pengalaman pengguna lain maupun influencer. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Bagi perusahaan, strategi ini dapat meningkatkan brand awareness atau kesadaran masyarakat terhadap suatu merek. Biaya promosi juga cenderung lebih efisien dibandingkan media konvensional, serta perusahaan dapat menargetkan calon konsumen yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, terdapat risiko dan tantangan, misalnya adanya ulasan atau review yang bersifat berbayar sehingga kurang objektif. Selain itu, konten promosi dapat memicu pembelian impulsif. Perubahan algoritma media sosial dapat memengaruhi jangkauan promosi, dan biaya kerjasama dengan influencer atau endorsement juga terus meningkat. Dan yang terakhir, ada peluang strategis. Perusahaan dapat memanfaatkan mikro-influencer karena biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pengikutnya, sehingga tingkat kepercayaan lebih tinggi. Selain itu, perusahaan perlu membuat konten yang autentik, memanfaatkan fitur seperti TikTok Live, serta menjalin kolaborasi jangka panjang agar kredibilitas merek semakin meningkat. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi praktis untuk perusahaan. Yang pertama ada pilih influencer yang relevan, like menilai, audiens, dan reputasi. Perusahaan sebaiknya memilih influencer yang memiliki nilai, karakter, dan target audiens yang sesuai dengan merek. Misalnya, produk kecantikan lebih cocok dipromosikan oleh beauty influencer daripada influencer otomotif. Selain itu, reputasi influencer juga diperlukan agar tidak menimbulkan citra negatif bagi perusahaan. Kedua, utamakan transparansi. Tandai endorsement berbayar untuk menjaga kepercayaan. Setiap konten promosi yang dibayar sebaiknya diberi tanda seperti hashtag sponsor atau kerjasama berbayar. Transparansi ini membuat konsumen merasa perusahaan jujur, sehingga kepercayaan terhadap merek tetap terjaga dan menghindari anggapan bahwa ulasan dibuat secara diam-diam. Lalu yang ketiga ada gunakan kombinasi platform. Setiap media sosial memiliki keunggulan yang berbeda, seperti Instagram efektif untuk membangun citra merek melalui foto dan video yang menarik. Lalu, TikTok cocok untuk membuat konten yang cepat viral dan menjangkau banyak pengguna. Sementara itu, YouTube lebih efektif untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap, seperti review produk, tutorial penggunaan, atau perbandingan produk. Keempat, kembangkan konten pengalaman nyata. Perusahaan sebaiknya mendorong influencer membuat konten berdasarkan pengalaman asli, seperti konten before after, tutorial penggunaan, atau ulasan setelah mencoba produk. Konten yang autentik lebih mudah dipercaya dan dapat mengurangi keraguan konsumen sebelum membeli produk tersebut, karena mereka melihat bukti langsung dari manfaat produk tersebut. Kelima, ukur metrik yang relevan dan lakukan eksperimen dengan mikro-influencer. Keberhasilan influencer marketing tidak hanya dilihat dari jumlah like ataupun viewers, tetapi juga dari tingkat interaksi, penjualan dan pembelian, dan kemampuan mempertahankan pelanggan.
Selain itu, perusahaan juga dapat mencoba bekerja sama dengan micro-influencer karena mereka biasanya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pengikutnya, sehingga tingkat kepercayaan dan interaksi cenderung lebih tinggi, meskipun jumlah pengikutnya tidak sebanyak influencer besar. Kesimpulannya yaitu, influencer marketing efektif mempengaruhi keputusan pemilihan generasi Z melalui pengaruh sosial, kredibilitas sumber, dan penguatan sikap. Instagram, TikTok, dan YouTube memiliki peran komplementer, masing-masing mempengaruhi aspek emosional, viral, dan rasional dalam proses pembelian. Keberhasilan bergantung pada kredibilitas influencer, transparansi, dan strategi platform yang sesuai. Demikian penjelasan singkat mengenai materi pengaruh influencer Instagram, TikTok, dan YouTube terhadap keputusan pemilihan generasi Z. Semoga materi kami ini dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya influencer marketing dalam dunia pemasaran digital saat ini. Terima kasih dan sekian.